Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Mimi Kalibana sebagai moderator dari kelompok 8 akan membahas tentang integrasi nasional. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, Bagus Ramadan sebagai penyaji pertama. Yang kedua, Yanti sebagai penyaji kedua. Yang ketiga, Vika Firdania sebagai penyaji ketiga. Dan yang keempat, Muhammad Fadi Fadli sebagai penyaji keempat. Saya akan menjelaskan tentang pengertian integrasi nasional. Dalam makna politis, integrasi nasional adalah sebuah pernyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional yang akan membentuk sebuah identitas nasional. Secara antropologis, integrasi nasional adalah sebuah proses penyesuaian dengan unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga akan mencapai suatu keselarasan fungsi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bagus Ramadan. Saya persilakan. Terima kasih dari moderator. Saya akan menjelaskan tentang konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional secara vertikal mencakup bagaimana persatuan rakyat dengan pemerintah yang menghubungkan teritorial secara vertikal. Secara vertikal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tinggi, kemajemukannya cukup tinggi. Syarat-syarat integrasi nasional. Anggota masyarakat merasa kalau mereka bisa dan berhasil mengisi kebutuhan orang masing-masing orang. 2. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. 3. Norma-norma dan nilai-nilai sosial itu dijadikan aturan dan pedoman dalam melakukan integrasi nasional. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji kedua yaitu Yanti. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih pada moderator. Faktor pendorong integrasi nasional, yaitu yang pertama, adanya faktor sejarah. Yang kedua, kalangan masyarakat Indonesia memiliki keinginan untuk bersatu. Maksudnya, satu di antara peristiwa yang menunjukkan keinginan persatuan Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Warga Indonesia ingin bersatu dalam semangat perjuangan yang sama sesuai cita-cita nasional. Yang ketiga, timbulnya rasa cinta tanah air yang ditunjukkan pada masa perjuangan merebut kemerdekaan hingga mengisi kemerdekaan. Faktor yang mempengaruhi integrasi nasional juga akan adanya rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Hal itu dibuktikan saat masa perjuangan dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia sampai sekarang. Yang keempat, adanya ideologi nasional. Integrasi nasional menjadi wujud dari ideologi nasional yang telah disepakati bersama. Lewat ideologi Pancasila, Indonesia yang mempunyai banyak perbedaan atau keragaman bisa tetap bersatu. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila yang ditetapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima yaitu budaya gotong royong. Seperti diketahui, budaya gotong royong merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun sejak dulu dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Dan yang keenam, adanya ancaman dari luar. Integrasi nasional juga penting untuk mengantisipasi ancaman dari luar. Bentuk ancaman dari luar tersebut bisa berupa pengambilan wilayah atau pulau paling luar di Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih penyaji kedua.
Selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji ketiga, Vika Firdania. Silakan penyaji ketiga. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, keanekaragaman budaya, bahasa daerah, agama, ras, suku, dan perbedaan lainnya. Yang kedua, wilayah NKRI yang sangat luas dan terdiri dari ribuan kepulauan dan lautan yang luas. Yang ketiga, ketimbangan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah telah menimbulkan rasa tidak puas. Yang keempat, paham etnosentrisme yang masih dimiliki oleh beberapa suku sehingga menonjolkan kelebihan daerah dan meremehkan budaya suku bangsa yang lain. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada penyaji ketiga. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Ferry Fadli selaku penyaji keempat. Penyaji keempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis integrasi nasional. Yang pertama, integrasi asimilasi, penggabungan dua atau lebih kebudayaan yang menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya yang diterima oleh masyarakat. Kedua, integrasi akulturasi, penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli di suatu lingkungan. Ketiga, integrasi normatif, terjadi kesalahan keberadaan norma-norma yang berlaku dan mempersatukan masyarakat sehingga integrasi lebih mudah terbentuk. 4. Integrasi instrumental, terjadi dan tanpa secara nyata sebagai akibat adanya keseragaman antar individu dalam lingkungan masyarakat. Kelima, integrasi ideologi, terjadi dan tanpa secara nyata karena adanya ikatan spiritual atau ideologis yang kuat tanpa adanya paksaan. Keenam, integrasi fungsional, terjadi karena adanya berbagai fungsi tertentu dari semua pihak di dalam masyarakat. Integrasi koersif, terjadi karena adanya pengaruh dari penguasa dan bersifat paksaan. Contoh integrasi nasional: 1. Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII di Jakarta oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1976. Di lokasi TMII terdapat rumah adat dan aneka macam budaya dari seluruh provinsi Indonesia. 2. Sikap menghargai dan toleransi terhadap umat beragama di Indonesia. 3. Sikap menghargai dan merasa memiliki kebudayaan yang berasal dari daerah lain, bahkan mempelajari kebudayaan dari daerah yang berbeda. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.